Hari ini, saya teringat perumpamaan tentang penabur. Ketika firman Tuhan diberitakan di negara-negara asing, yang gaya hidupnya individualistis, mereka tidak hanya menerima firman itu dengan sukacita, tetapi anggota keluarga mereka juga menerimanya bersama-sama. Jadi, kita tidak perlu khawatir, benih itu akan jatuh di tanah berbatu atau semak duri. Kita harus rajin menabur dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan akan memanen semuanya. Jika kita tidak menabur, bukankah benih yang bisa jatuh di tanah yang baik akan kehilangan kesempatannya? Kita harus memberitakan Injil dengan percaya bahwa ada banyak benih yang akan jatuh di tanah yang baik. Mari kita baca Lukas pasal 24, ayat 25. Dalam Lukas pasal 24, ayat 25, tertulis, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.' Para nabi bersaksi tentang Yesus, tentang Ibu Surgawi, dan tentang Bapa Surgawi. Namun, karena bagian ini menjelaskan tentang Kristus, mari kita fokus pada hal itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah adegan 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus menjelaskan kepada dua murid di jalan menuju Emmaus tentang nubuat mengenai dirinya yang tertulis dalam Alkitab. Yesus menjelaskan secara rinci tentang dirinya. Namun, bukankah Alkitab juga mencatat secara rinci tentang orang-orang yang memberitakan tentang Dia? Kita perlu tahu apa yang tertulis tentang Tuhan Bapa, tentang Tuhan Ibu, dan bagaimana Alkitab mencatat secara rinci tentang orang-orang kudus di akhir zaman, di mana Tuhan menyatakan dari awal sampai akhir, dan mengatakan apa yang akan terjadi dengan Injil di akhir zaman. Itu tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Maksudnya, tentang Tuhan. Ada juga catatan dalam Alkitab tentang orang-orang yang memberitakan tentang Tuhan. Ia menjelaskan apa yang dikatakan dalam seluruh kitab suci tentang dirinya. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, di antara banyak tanda itu, Yesus menjelaskan dan menyebutkan beberapa di antaranya. Tanda-tanda bencana, peringatan terhadap nabi palsu, berita perang, dan tanda-tanda bencana alam, seperti kelaparan dan gempa bumi. Tapi ada satu hal lagi yang penting. Apa itu? Dia juga memberitahu kita, apa hasil dari Injil kita nantinya. Mari kita baca ayat 12. "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini, apa yang akan terjadi, akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Menurut firman Tuhan, kapan hal itu akan terjadi? Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, sebagai kesaksian kepada semua bangsa, dan kemudian akhir itu akan datang. Di akhir zaman, Tuhan memberitahu kita bahwa ini juga sebuah tanda. Lalu, jika tidak ada penabur hari ini, siapa yang akan memberitakan Injil kerajaan ini ke seluruh dunia? Tentu saja, Tuhan mampu menyebarkan Injil, walaupun tidak ada orang. Namun, Dia memilih kita, menganggap kita layak. Kata-kata dan ajaran siapa yang mengatakan bahwa itu harus diberitakan ke seluruh dunia? Tuhan Sang Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, memberikan ajaran ini kepada murid-muridnya.